Manusia dapat bertahan hidup hingga beberapa bulan tanpa makanan, beberapa hari tanpa air, dan 69 hari terjebak di bawah tanah. Setidaknya itulah yang berhasil dilakukan oleh 33 penambang di Chili. Tanggal 5 Agustus 2010 dimulai seperti hari kerja biasa, jauh di bawah tanah. Para penambang melakukan pekerjaan mereka, menggali tembaga, emas, dan mineral lainnya. Beberapa di antara mereka bekerja hampir 800 meter di bawah permukaan. Kelompok lain sedang beristirahat di refuge, sebuah ruangan yang diukir dari batu agar para penambang dapat beristirahat dan menghirup udara segar yang dipompa dari permukaan. Mereka sedang menunggu truk pick-up yang akan mengantar mereka untuk makan siang. Sekitar jam 2 siang, mereka merasakan getaran besar. Ledakan besar kemudian terjadi, semua yang ada di sekitar mulai bergetar, debu memenuhi udara, dan lorong itu runtuh, menjebak orang-orang di dalamnya. Ketika kebisingan itu mereda, para penambang memutuskan untuk berlari ke permukaan dari tempat istirahat itu. Manajer shift dan yang lainnya bergabung, bertekad untuk menyelamatkan setiap orang. Jauh di bawah, dua penambang sedang memuat batu ke dalam truk ketika mereka merasakan ledakan tekanan. Mereka mengira itu bukan hal yang luar biasa, sampai debu menjadi sangat tebal sehingga mereka tidak dapat melihat apapun. Mengemudi dengan membabi buta, mereka hampir menabrak pengawas shift yang memberi isyarat agar mereka berhenti. Dengan truk yang penuh sesak oleh orang-orang yang ketakutan, mereka memulai perjalanan berbahaya menuju permukaan. Truk itu meronta-ronta, menahan beban penumpangnya namun tetap melaju. Mereka bertemu dengan lebih banyak pekerja, berdesakan di atas truk seperti ikan sarden. Rintangan demi rintangan, mereka bergerak ke permukaan hingga menabrak batu besar dengan berat sekitar 700.000 ton dan setinggi gedung 45 lantai. Mereka mengirim penambang yang bertubuh paling kecil untuk melihat apakah ada harapan untuk bisa masuk dari samping batu runtuhan. Dia hanya berhasil merangkak 10 meter ke depan dengan lampu di tangannya dan memberitahu yang lain bahwa tidak ada kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Beberapa penambang yang lebih tua pernah terjebak di tempat kerja sebelumnya, tapi biasanya hanya beberapa batu yang bisa dibersihkan oleh bulldozer dalam beberapa jam. Kali ini berbeda. Para penambang tidak berencana untuk menyerah sehingga mereka berpencar dan satu kelompok mencari lubang yang dapat mengalirkan udara, air, dan listrik ke dalam tambang. Seharusnya ada tangga yang bisa digunakan sebagai ruang pelarian. Mereka berhasil menemukan satu cerobong asap yang memiliki tangga. Salah satu penambang memanjat ke atas, menghirup debu dan berpegangan pada dinding yang licin. Cerobong asap itu membawanya ke dinding berbatu yang sama dengan yang mereka lihat sebelumnya. Itu berarti hanya ada satu hal, tidak ada jalan keluar. Mereka harus menyampaikan berita duka ini kepada para penambang lainnya yang kembali ke tempat perlindungan. Ada cukup makanan ringan untuk 33 orang selama beberapa hari. Seseorang mengambil makanan ringan itu masih tidak menyadari bahwa mereka bisa terjebak di sana selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Kaleng-kaleng buah persik, kacang polong dan tuna, 6 galon susu kental manis, dan 93 bungkus kue kering, hanya itu yang mereka punya. Satu hal yang tidak perlu mereka khawatirkan adalah air. Ada lebih dari cukup air di tangki-tangki terdekat yang menjaga mesin tetap dingin, semua koneksi ke dunia luar, listrik, sistem interkom, aliran air, dan udara bertekanan telah terputus. Para pekerja yang bekerja di atas tanah pada hari naas itu juga mendengar ledakan dan melihat awan debu di depan pintu masuk utama. Sementara para penambang menetap untuk malam pertama di refuge, regu darurat lokal berusaha melakukan segala cara untuk menyelamatkan semua orang. Satu tim turun dengan truk pick-up hingga menabrak massa batuan abu-abu di kedalaman sekitar 500 meter. Tim lain mencoba turun dengan tali dan katrol ke dalam cerobong asap, tapi mereka menemukan penghalang di setiap tingkat. Para supervisor dari tim tersebut melepas helm putihnya yang khas untuk menunjukkan bahwa semua pekerja sekarang setara. Seperti yang diingat oleh para penambang kemudian, itu adalah salah satu gerakan yang menginspirasi mereka.
Pada tanggal 7 Agustus, terjadi runtuhan lain yang memblokir lubang ventilasi. Keesokan harinya, tim penyelamat mulai mengebor lubang dan menurunkan alat pendengar untuk melihat apakah ada tanda-tanda kehidupan di bawah sana. Namun hasilnya nihil. Peta tambang pun sudah terlalu tua yang membuat pencarian semakin rumit. Jauh di bawah permukaan, para penambang mencoba untuk menjaga semangat mereka dengan mengobrol, bercanda, dan bercerita. Tidak ada sinyal ponsel, tapi mereka masih bisa menggunakannya sebagai kamera untuk merekam video tentang kelangsungan hidup mereka di bawah tanah. Metabolisme mereka melambat dan bahkan yang paling aktif di antara mereka tidur lebih lama dari biasanya dan mengalami mimpi buruk yang menakutkan. Kabut menyelimuti pikiran mereka menghabiskan 17 hari tanpa kontak dengan dunia luar, hanya makan sekali setiap 2 hari. Para penambang mulai mengalami masalah kesehatan. Pada tanggal 22 Agustus, salah satu dari sekitar 30 alat pendeteksi yang dikirim ke dalam tambang mendeteksi sesuatu. Alat itu kembali dengan sebuah catatan yang berbunyi, "Jumlah kami 33 orang dan kami baik-baik saja di tempat penampungan." Segera, tim penyelamat berhasil mengirimkan makanan, air, surat, pertolongan pertama, dan pasokan lain yang diperlukan melalui lubang bor yang sempit. Mereka juga menurunkan kamera video berteknologi tinggi yang menampilkan rekaman langsung para pria di lingkungan yang beruap seperti sauna. Para penambang menciptakan sistem pekerjaan dan rutinitas untuk bertahan hidup dalam kondisi seperti itu dan tetap waras. Di atas tanah, sebuah tim internasional yang terdiri dari para jenius teknik dan pertambangan menyatukan pikiran mereka untuk memecahkan kode. Bagaimana cara membawa jiwa-jiwa pemberani itu kembali ke permukaan? Mereka datang dengan sebuah rencana untuk mengebor terowongan dan menurunkan kapsul ke dalam tambang yang cukup untuk memuat 1 orang. Kemudian, sebuah derek akan menarik kapsul itu kembali ke permukaan. Mereka membawa 3 rig pengeboran terpisah ke lokasi dan mulai bekerja pada tanggal 30 Agustus, 25 hari setelah kecelakaan. Para pekerja yang terperangkap membantu penyelamatan dari bawah. Mereka membentuk 3 tim dan bekerja selama 8 jam per hari, menghancurkan puing-puing akibat pengeboran untuk memperkuat dinding tambang. Rencana awalnya adalah membebaskan mereka pada bulan Desember, tapi pengeboran rencana B selesai mengerjakan terowongan pada tanggal 9 Oktober. Butuh waktu 2 hari lagi untuk melapisi terowongan dengan pipa logam. Akhirnya seorang petugas penyelamat turun ke dalam tambang dengan kapsul. Keluarga dan teman-teman para penambang menunggu di atas tanah di sebuah tenda darurat Camp Hope. Pekerja pertama keluar dari tambang setelah menempuh perjalanan selama 15 menit melewati 800 meter batu di dalam kapsul. Dia disambut sebagai pahlawan. Satu persatu mereka semua keluar dari refuge. Jutaan orang di seluruh dunia mengikuti penyelamatan tersebut melalui siaran langsung TV. Butuh waktu kurang dari 1 hari, alih-alih 48 jam yang direncanakan. Ke-33 penambang yang berusia 19-63 tahun telah diselamatkan dan sebagian besar dalam keadaan sehat. Mereka semua harus mengenakan kacamata hitam untuk melindungi mata terhadap sinar matahari setelah berada di ruang dengan cahaya yang sangat sedikit dalam waktu yang lama. Salah satu penambang terakhir yang berhasil naik ke permukaan adalah Franklin Lobos, mantan pemain sepak bola profesional. Ketika dia berada di bawah sana, tim-tim dari seluruh dunia menandatangani jersey untuknya. Franklin mendapatkan hadiah selamat datang itu dan sebuah bola sepak. Dia mengatakan bahwa itu adalah pertandingan terberat sepanjang hidupnya. 33 orang yang luar biasa itu dihujani cinta dan pujian. Mereka dipastikan mendapatkan perawatan kesehatan terbaik selama 6 bulan dan melakukan perjalanan ke berbagai destinasi internasional sebagai motivator, tampil di depan umum, dan menjelajahi tempat-tempat terkenal. Bahkan ada parade di Walt Disney World di Florida untuk menghormati para penambang itu. Film berjudul 33 yang didasarkan pada kisah mereka dirilis pada tahun 2015 menampilkan Antonio Banderas. Antonio berperan sebagai penambang yang merekam video log harian untuk meyakinkan publik bahwa mereka baik-baik saja. Kisah ini yang dianggap banyak orang sebagai keajaiban nyata tercatat dalam sejarah dan di buku rekor dunia Guinness sebagai waktu terlama orang-orang yang terjebak di bawah tanah yang mampu bertahan hidup.